Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bersyukur itu memberdayakan nikmat Allah dalam bentuk dan rupa apapun, ya, dalam pemanfaatannya itu sesuai dengan fungsinya. Tidak cukup hanya sesuai dengan fungsi dari nikmat itu, tapi juga diikat dengan petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barulah seorang disebut bersyukur itu ketika pemberdayaan nikmat itu sesuai dengan fungsi dan mengikuti petunjuk dalam pemanfaatannya itu, petunjuk Allah dan Rasulnya. Di tangan orang beriman, ya, nikmat besi itu ya jadi bermanfaat, ya. Tapi di tangan orang kafir, besi diubah jadi senjata untuk membunuh umat Islam. Nah, itu bedanya pemanfaatan sudah sesuai dengan fungsinya untuk membuat persenjataan, tapi senjatanya kalau di tangan orang kafir, di tangan orang jahat, ya berubah fungsinya jadi perbuatan kedzaliman. Sementara kalau di tangan orang yang beriman tentu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan. Kita memasuki bab ke-11, yaitu sholat gerhana. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya innas salata jami'atun. Tatkala, ya, tertutup matahari itu, ya, terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudia, diserulah dengan ungkapan innas sholata jami'atun, sungguh salat itu ditegakkan atau dilakukan, jami'ah, untuk memanggil kaum muslimin, ya, berkumpul untuk menunaikan sholat 2 rakaat, ya. Itu sholat gerhana. Di hadis yang lain tidak pakai inna, ya, nudiya as-sholatu jami'ah, ya. Di riwayat yang lain tidak menggunakan inna, sehingga bisa dua-duanya dipakai, mau pakai inna atau as-sholatu jami'ah. Ketika jamaah sudah berkumpul, kemudian untuk memulai sholat, ya, diseru dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Yang kedua, riwayat dari Aisyah
radhiyallahu anha ini nanti kaitannya dengan kaifiyah yang terjadi perbedaan pendapat antara bangkit dari rukuk yang pertama apakah membaca Al-Fatihah lagi atau langsung membaca surah. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah ketika berdiri setelah rukuk yang pertama iktidal itu apakah baca sami Allah liman hamidah kemudian Rabbana lakal hamdu atau membaca Al-Fatihah atau membaca surah ya. Kita lihat di hadisnya ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, khasafati syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah tertutup matahari itu pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terjadi gerhana. Fa kharaja, kemudian beliau keluar ilal masjidi, ke masjid. Fasaffan nas, kemudian orang-orang berbaris wara'ahu, di belakang beliau. Ya, ini cerita ringkasnya. Ya, tentu tadi setelah mengucapkan as-sholatu jami'ah, ya. Ini cerita ringkasnya setelah beliau masuk masjid, kemudian orang-orang berdiri wara'ahu, di belakangnya, fakabbara, kemudian beliau bertakbir, faktara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membaca qiraatan tawilatan, ya, bacaan yang panjang. Dan nanti perbedaan pendapatnya itu diantaranya dengan lafadz qiraatan tawilatan itu. Karena tentu bacaan Al-Fatihah itu sudah lazim, ya. Tidak ada bacaan Fatihah itu panjang atau pendek. Fatihah sudah segitu aja. Yang diperbincangkan adalah bacaan surahnya ini. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa setelah rukuk atau setelah iktidal yang pertama Nabi tidak membaca Al-Fatihah karena nanti dikatakan qiraatan tawilatan ya adna minal qiraatil ula. Bacaannya panjang tetapi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Nah, lebih pendek ini kan ya kalau dikatakan bacaan Al-Fatihah nggak mungkin. Karena Fatihah sudah pasti itu pendek, tidak ada Fatihah panjang gitu, tidak ada. Fatihah itu ya sudah bacaannya terukur, ya, 7 ayat itu. Qala sami Allahu liman hamidah, ya. Setelah Nabi membaca bacaan yang panjang, summa kabbara, kemudian Nabi takbir untuk ruku'an tawilan, rukuk yang panjang. Summa qala sami Allah liman hamidah, kemudian beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Faqama, lalu berdiri, walam yasjud, lalu tidak sujud. Nah, berdirinya ini setelah sami Allah liman hamidah wa qara'a qira'atan tawilatan, dan beliau membaca bacaan yang panjang. Tetapi bacaan yang panjang itu hiya adna minal qiraatil ula, lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Nah, disinilah kemudian muncul perbedaan pendapat. Qiraatan itu apakah termasuk Al-Fatihahnya atau langsung bacaan surah? Muncul perbedaan pendapat karena lafadz qiraatan ini nakiroh, ya. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa qiraah di sini adalah surah, ya, secara nalar berpikir,
kalau perbandingannya adalah lebih pendek dari bacaan yang pertama, maka pembandingnya adalah bacaan surahnya, bukan bacaan Fatihahnya. Fatihah dengan Fatihah kan masa dibandingkan, ya podo ae. Berarti pembandingnya adalah qiraah yang bacaan surahnya itu. Apalagi nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga yang masuk dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada lafadz yang lebih spesifik. Nanti kita selesaikan dulu ini. Ya kalau di kalangan tarjih Muhammadiyah itu pakai baca Fatihah lagi. Setelah i'tidal itu membaca Al-Fatihah baru surah. Ya berdasarkan pemahaman ini tadi, qiraatan tadi. Qiraatan itu yang mutlak sudah sebagaimana qiraah yang rakaat sebelum ruku atau rakaat yang pertama itu. Summa kabbara, kemudian takbir, wa raka'a, ruku antawilan, ruku yang panjang, wa huwa adna minar ruku'il awal, dan ruku yang kedua ini lebih pendek daripada ruku yang pertama. Summa qala, kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamida, berdiri i'tidal, ya, Allah Maha mendengar bagi siapa-siapa yang memujinya. Baru kemudian Rabbana lakal walakal hamdu. Nah, ini bacaannya bacaan i'tidal. Summa sajada, kemudian beliau sujud. Summa qala fi raqatil akhirati, kemudian beliau membaca di rakaat yang kedua, rakaat yang terakhir, misla dzalika, sebagaimana yang itu yang pertama. Fastakmala arba'a rakaat, ya, maka menyempurnakanlah beliau 4 kali ruku', fi arba'i sajadat, pada 4 kali sujud, wanjallatis syamsu qabla ayyan sorifa, kemudian gerhana selesai, ya, sebelum beliau selesai sholat, ya, gerhananya sudah selesai, sholatnya masih berlanjut. Jamaah rahimakumullah, jadi hadis yang mendukung pendapat bahwa ba'da i'tidal yang pertama adalah membaca surah langsung itu, hadisnya begini, an Aisyah radhiyallahu anha khasafatis syamsu, ya, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqara'a suratan tawilatan thumma raka'a fa'atala, kemudian Nabi membaca surah yang panjang, kemudian raka'a, ruku', fa'atala, kemudian ruku'nya itu panjang, thumma rafa'a, kemudian beliau bangkit, ra'sahu, kepalanya, artinya i'tidal, thumma staftataha bisuratin ukhra. Nah, ini. Kemudian beliau istaftaha, memulai, bisuratin, dengan surah ukhra, yang lainnya. Ini semakin jelas bahwa setelah i'tidal yang pertama langsung istaftaha bisuratin ukhra, langsung membaca surah. Jadi cukup jelas, ya, berdasarkan pendapat ini, walaupun kalau saya membaca ini tulisannya ini, ya, perbedaan pendapatnya banyak di sini. Ini tulisannya Ustadz Muhammad Ali Al-Hamidi, diterbitkan oleh Persatuan Pelajar Pesantren Persis Bangil tahun piro? Bukan, Mam, ini P3P iki, Mam. Di repro iki, Mam, apa, Mam? Di foto-foto apa, di scan. Baik, jamaah rahimakumullah, jadi yaitu kembali kepada masalah kalau nas yang sudah kita baca ini, ya tentu pendapat yang lebih bisa kita terima adalah istaftaha bisuratin ukhra, walaupun pendapat di tarjih itu sampai hari ini insyaallah masih memulai dengan Fatihah, ya. Saya buka di
websitenya Tarjih itu masih membaca Al-Fatihah setelah bangkit dari rukuk yang pertama itu. Baik. Kemudian setelah selesai dari melaksanakan sholat 2 rakaat dengan 4 kali rukuk, 4 kali sujud, rukuk yang pertama atau rakaat yang pertama lebih panjang daripada bacaan dari surah yang bacaan kedua, demikian juga rakaat yang kedua sama sebagaimana rakaat yang pertama. Kemudian an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma khasafatis syams. Beliau salat pada hari di saat terjadi gerhana matahari. Tsumma dzakarat sifatus shalah. Kemudian Aisyah membacakan atau menceritakan sifat salat beliau. Qalat, kemudian beliau mengatakan summa sallama, setelah mengucapkan salam, wa qad takhallatis syamsu, kemudian matahari sudah selesai gerhananya. Fa khataban nas, Nabi berkhutbah kepada orang-orang, faqala fi kusufis syamsi, maka beliau mengatakan pada saat gerhana matahari itu, wal qamari, dan bulan, meskipun yang terjadi adalah gerhana matahari, beliau mengatakan innahuma, sesungguhnya keduanya, ayatani, adalah dua tanda, min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, jadi pendapat bahwa gerhana itu ya dilaksanakan ya gerhana matahari ya gerhana bulan, ya. Karena keduanya innahuma ayatani, adalah dua tanda, min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yakhsifani limautin, dia tidak terjadi gerhana karena kematian ahadin, seseorang. Karena dikaitkan dengan wafatnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala li hayati, dan tidak pula karena kehidupan atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian menyaksikan keduanya, fafza'u ilas shalah, maka bersegeralah mengerjakan sholat, ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa memang yang terjadi adalah gerhana matahari, namun sunnah sholat gerhana itu juga berlaku kepada gerhana bulan. Fa idza ra'aitumuhuma, tadi itu, ya, yang terjadi gerhana matahari, tapi Rasulullah juga menyuruh, ya, sama seperti puasa Tasu'ah itu, ya, yang belum dikerjakan menjadi sunnah hammiyah itu 9 dan 10 Muharram, yang puasa 2 hari itu satunya baru hammiyah karena tahun depannya Nabi sudah meninggal dunia. Jadi sama, ini juga terjadi gerhana sekali itu, dan itu gerhana matahari, tetapi pelaksanaan sholat gerhana bulan didasarkan pada fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya terjadi gerhana itu, fafzau, maka bersegera ilas sholat, untuk menunaikan sholat. An Asma'a radhiyallahu anhuma qalat laqad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil itaqati, Nabi menyuruh pada saat terjadi gerhana itu, Nabi memerintahkan untuk memerdekakan budak, ya. Fi kusufi syams, pada saat terjadi gerhana matahari. Kemudian hadis yang lain juga mengatakan memperbanyak istighfar, memperbanyak berdoa. Di riwayat yang lain memperbanyak sedekah, ya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, qala, ia berkata,
khasafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari, faqaman nabi berdiri, fazi'an yakhsha an takuna as-sa'atu fa'atal masjidah fasalla. Beliau khawatir ya akan terjadi salah satu tanda-tanda kiamat ya. Lalu beliau bersegera menuju masjid dan menunaikan sholat bi'at wali qiyam, dengan berdiri yang panjang, wa ruku'in wa sujudin, dan rukuk dan sujud yang panjang juga, ra'aituhu qattun yaf'aluhu, saya baru pernah menyaksikan hal ini beliau mengerjakannya ya, panjangnya bacaan sholatnya, rukuknya maupun sujudnya yang begitu panjang. Wa qala hadhil ayat, beliau bersabda, inilah tanda-tanda allati yang yursilullah, Allah mengutus, la takunu, Allah kirimkan ya, la takunu limautin, bukan lantaran karena kematian, ahadin, salah seorang, wala lihayati, bukan juga karena kelahiran atau kehidupan seseorang, walakin, akan tetapi, yukhawwifullah bihi ibadah, Allah membuat rasa takut itu kepada hamba-hambanya. Nek zaman cilik itu apa jenenge, srengenge di pangan raksasa. Ya zaman cilik wedi banget nek apa orang tua-tua itu ya, entah itu cara mendidiknya bener apa salah ya. Aja metu gitu. Iya. Nah begitu ya. Jadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang, hanya Allah mengirimkan peristiwa itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Yukhawwifullahu bihi ibadahu, Allah menanamkan rasa takut kepada hamba-hambanya. Itu adalah kekuasaan Allah. Fa idza ra'aitum syai'an, jika engkau melihat sesuatu min dzalika, dari hal itu, dari gerhana tadi, fafzau ila dzikrihi, maka bersegeralah untuk mengingatnya, wa du'aihi, dan memohon kepadanya, wastighfarihi, dan memohon ampunan kepadanya. Jadi memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain disunahkan memperbanyak sedekah. Termasuk tadi dalam hadis riwayat Asma adalah memerdekakan budak. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau di antara ya, tadi kan dikatakan di sini yakhsha an takuna as-sa'atu. Nabi khawatir ini adalah bagian atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau di dalam hadis yang berkaitan dengan soal hari kiamat ya, Nabi ketika mengatakan bu'istu ana was-sa'atu kahataini summa dhamma as-sababata wal wusta, diutusnya aku, jarak dengan as-sa'ah, dengan kiamat itu, kahataini, seperti ini, summa dhamma, mendekatkan atau merapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah, begini. Ada imam fotonya ini, imam. Jadi itu tanda betapa dekatnya jarak antara Nabi diutus dengan hari kiamat. Padahal ini wis 1446 tahun. Itu dikatakan dekat. Kenapa? Karena berbeda dengan zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 1000 lebih tahun. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 1050 tahun umurnya Nabi Nuh. Kalau umur dakwahnya memang 950 tahun, tapi umur hidupnya 1000 punjul. Ya. Padahal jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu ada 10 generasi.
Lah kita dengan Rasulullah udah berapa generasi? Baru 1400 tahun. Lah nek Nabi Nuh sampai Nabi Adam itu 10 generasi. Satu generasi katakanlah 1000 tahun lah, jadi 10.000 tahun. Baru seperlimanya kita ini. Seperlima durung jangkep. Seperlimanya umur orang-orang dahulu gitu. Artinya kalau dibandingkan dengan umur kaum-kaum terdahulu ya kita sangat dekat dengan hari kiamat. Hanya Nabi menegaskan itu. Bu'istu ana was-sa'atu kahataini, seperti ini, sangat dekat antara umur. Versi lain ketika Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Ya. Nah, ada dulu film Kiamat Sudah Dekat itu ya. Nah, sahabat dulu wis disiki Pak, wis takon di situ. Nabi kapan kiamat itu? Versi yang pertama ketika sahabat bertanya, Nabi mengatakan, ya, idza duyyi'atil amanatu, apabila amanah disia-siakan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran, kiamat itu akan terjadi. Semakin banyak orang menyia-nyiakan amanah yang sudah dipercayakan, dikhianati, semakin banyak orang yang berkhianat. Itu sudah pertanda akhir zaman itu. Versi yang kedua, sahabat yang lain bertanya, mata saat, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Nabi balik bertanya, wa ma'adattalaha, awakmu wis siap apa? Ya. Jadi kali ini kita kan membaca nih ya. Jadi Nabi ketika menyampaikan jawaban itu memang kontekstual banget. Bergantung siapa yang bertanya itu. Menyesuaikan dengan mad'u yang diajak bicara, dengan orang yang diajak bicara. Ya itulah karena memang Rasulullah SAW diberikan salah satu keutamaan oleh Allah, jawami'ul kalim, puncak kefasihan berbahasa. Sehingga Nabi ya ketika menjawab itu ya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ini. Ya. Wa ma'adattala, kamu sudah siap apa untuk menghadapi kiamat itu? Versi lain ketika ditanya orang kafir, yas'alunaka 'anis sa'ati, mereka bertanya kepada Muhammad tentang kapan kiamat itu. Dianggap Nabi itu orang dalam, Pak. Ya, sampai jarene utusan Allah, kan orang dalam itu. Mestine roh jeroane iku. Dan pertanyaan itu pertanyaan istihza, bukan untuk mencari jawaban. Pertanyaan gawe ngenyek. Ah jarene kon nang jero masa ora karo. Kayak apa dadi nabi lek ngono? Nah, kan gitu. Arahnya ke sana, bukan untuk mencari kebenaran. Nek dituturi mesti paham kalau mestinya dia. Nabi kemudian qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya pengetahuan perbendaharaan tentang kiamat itu di sisi Tuhanku. Mestinya kalau orang bertanya, oh iya kan gitu. Tapi dia tetap tidak beriman. Ya berarti bertakon-takonnya tadi cuma sekedar untuk omong-omong. Gledek tiba. Iya. Sekedar untuk itu aja, lip service ya. Cek ketok diwara pinter ngono lah, takon ngono. Tapi pertanyaan bukan untuk mencari jawaban. Pertanyaan yang nadanya istihza, merendahkan. Dan itu sikap yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah pasti itu. Beririsan dengan kesombongan. Itu pasti sudah. Sebab itu yang dimiliki sifatnya iblis itu, karena penolakan terhadap kebenaran itu pasti ada di pihak orang-orang yang mengingkari petunjuk Allah SWT. Itu pasti sudah. Ya. Jadi orang-orang yang tidak menerima petunjuk Allah pasti akan mengungkapkan kalimat penolakan seperti itu dengan berbagai cara. Ya, tapi tujuannya adalah istihza, untuk merendahkan. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan. Yang namanya al-kibr, batarul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian
ketika didatangi malaikat Jibril ditanya mata sa'ah, jawabannya beda lagi. Ya. Mal mas'ulu anha, yang ditanya tentangnya, laisa bi'a'lama minas sa'il, tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi dalam konteks ini ya pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Ya tergantung memang siapa yang diajak bicara. Ya. Kan dalam pepatah Arab dikatakan khotibun nas ala qadri ukulihim. Ya, ajaklah orang berdialog itu sesuai dengan kadar pikirannya. Ya. Nah, kalau kita ngobrol sama orang gila, ya kadang-kadang kita harus lebih gila daripada orang gila. Ya. Ada orang gila masuk masjid memane, monggo pinara, malah masuk kita monggo pinara. Ya kadang kita harus lebih gila daripada orang gila. Baik, jamaah rahimakumullah. Nah itu Nabi sampai berpikir bahwa yakhsha an takuna sa'atu, itu menjadi pertanda adanya terjadinya kiamat. Ya. Padahal dengan diutusnya Nabi itu sendiri itu adalah salah satu tanda kiamat. Tadi Nabi mengatakan, ya, bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Artinya diutusnya Rasulullah itu sebagai juga salah satu min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Apalagi kemudian Nabi sudah wafat, semakin nyatalah bahwa kiamat itu pasti terjadi. Tadi namanya orang kafir, mereka mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saah. Ya, kiamat tidak akan mendatangi kami. Kan pede banget itu wong kafir itu. Percaya diri banget mereka itu. Kiamat gak kirane tekona aku. La ta'tina as-saah. Ya. Jadi kan mereka sangat percaya diri itu dengan keyakinannya itu. Makanya susah kalau memang sudah hatinya terkunci mati itu. Disebabkan karena jalan berpikirnya itu sendiri tertutup, ya. Yang penyakitnya sudah parah, ya, hatinya tertutup. Nah, beda dengan orang yang beriman, ya. Di surah Al-Mu'minun dikatakan summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Udah pasti itu. Kon mesti jange kaono. Ya. Ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum, kemudian sungguh kalian, ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu tub'atsun, akan dibangkitkan. Tapi orang kafir mengatakan wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'a, tidak akan tersentuh kiamat itu. Ya, banyak orang yang sampai sekarang berkeyakinan seperti itu, ya. Agnotisme itu, ya. Agnotisme yang enggak percaya adanya surga neraka, ya. Ya memang cikal bakalnya sudah ada. Mereka yang tidak percaya. Qul man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, ya kan? Katakan, siapa yang bakal menghidupkan tulang belulang sing wis hancur lebur itu? Sapa? Padahal kalau menurut logika atau nalar berpikir, ya, mestinya manusia kan berpikir begini. Allah menciptakan makhluk itu tanpa contoh. Dan Allah bisa tuh menciptakan miliaran manusia. Sing kulite ireng, podo irenge, tapi wong menyebut ireng itu lenges, irenge Afrika karo irenge Papua seje, Pak. Hitamnya Somalia sama Kenya sama Zimbabwe itu beda. Tapi podo sebutannya ireng. Nah, sawo bosok, sawo mateng, ya. Beda-beda. Dan itu Allah tidak punya kesulitan sedikit pun, tidak ada kesulitan sedikit pun.
Wadzalika 'alallah yasir, yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Yang belum ada contohnya saja Allah bisa, apalagi yang pernah ada, ya wis luwih gampang toh. Yang kedua, logika berpikir tentang hari kebangkitan itu pasti terjadi. Allah sudah menunjukkan hakikatnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghidupkan itu burung, dimutilasi burungnya, dipisah-pisah, lalu dipanggil burung itu kemudian hidup lagi atas izin Allah. Nabi Musa dengan kaumnya ketika minta melihat Allah, begitu lihat cahaya yang putih, kemudian mereka tewas, lalu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah amat mudah. Nabi Isa juga demikian, diberikan mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati, dan seterusnya. Artinya ya fakta empirik maupun logika berpikir yang normal itu juga akan menerima akan adanya hari kebangkitan. Jadi secara logika berpikir orang kafir itu sudah runtuh dengan sendirinya, bahwa tidak akan terjadi hari kebangkitan. Apalagi kalau kemudian nas Al-Quran semua akan mempertanggungjawabkan sesudah kematiannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ulan. Ya, telinga, pendengaran, penglihatan, akal pikiran semua akan mempertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi berbicara keadilan, ya. Di dunia ini yang belum mendapatkan keadilan, Allah tidak maha adil kalau kemudian manusia ya sing nyolong 300 triliun niku mek dihukum piro, sing babak belur nyolong PT ya pirang tahun gitu. Itu di situ Bondo ada ibu-ibu ngambil kayu-kayu bakar itu berapa tahun dia dihukum itu. Padahal kayu itu ya kayu ranting-ranting lah, bukan kayu yang besar. Dihukum juga. Nah, kalau di dunia ini belum tegak keadilan, bagaimana Allah Maha Adilnya itu? Di mana letak Allah Maha Adil kalau manusia kemudian tidak merasakan keadilan yang sebenarnya? Ya, berarti mahkamah Allah nanti yang akan mengadili dengan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Nah itu ya, ya serempet-serempet ke hari kiamat, saya semangat beribadah itu. Loh ya kan eling-eling kiamat tuh ya, motivasi beribadah itu karena kita punya punya ikatan yang kuat dengan darul akhirah itu. Lah kalau kita tidak punya darul akhirah, kita enggak peduli itu dengan. Jadi kenapa Allah kemudian merahasiakan kiamat ya? Surga neraka itu tidak ditampakkan, itu supaya kita punya ikatan yang kuat dengan janji Allah itu. Kalau itu ditampakkan, wong wis beriman kabeh. Tidak ada ujian, sudah ditampakkan ya. Siksanya wong sudah digambarkan, dideskripsikan saja akeh sing ngurung percaya ya. Itu makanya Allah berkuasa menguji manusia dengan kehidupan ini. Baik jamaah rahimakumullah, kita sambung yang kedua, yaitu sholatul istisqa ya. Sholat istisqa ini menggunakan istasqa yastaski ya. Dari kata-kata sako yaski menjadi istasqa yastaski. Alif sin ta tambahannya. Ghafaro jadi istaghfaro. Ya. Ya istighosah termasuk itu. Ista itu ya, tambahan alif sin dan ta. Yang artinya minta, ya. Istisqa itu minta air hujan. Ya, disunahkan ya sama tadi ya, kedudukan dari sholat gerhana itu adalah sunnah muakkadah. Memang ada pendapat yang mewajibkan berdasarkan tadi fafzau
ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfari. Ada yang mengambil kesimpulan dari perintah ini menjadi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan ya sudah, yang lain tidak punya kewajiban. Ya. Tetapi sekali lagi yang jumhur ulama itu menghukumkan sunnah muakkadah. Ya. Istisqa. Istisqa ringkasnya ketika musim kemarau berkepanjangan, ya, disunahkan untuk memohon kepada Allah, memperbanyak doa, ya. Dalam riwayat ada yang memulai dengan khutbah, ada yang khutbahnya belakangan. An Abbad bin Tamim an ammihi Abdullah ibn Zaid qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yastasqi wastaqbala al-qiblah fa shalla. Nah, ini yang memulai dengan salat, ya. Nabi keluar ke tanah lapang, ya, yastasqi meminta hujan, wastaqbala al-qiblata menghadap ke kiblat, fa shalla lalu beliau sholat rakaataini, 2 rakaat, wa qala baridaahu dan memindah kainnya, jadi selendangnya itu dipindah, ya, dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ridanya itu. Qala Sufyan fa akhbarani, Sufyan mengatakan fa akhbarani telah mengabarkan kepadaku Al-Mas'udi an Abi Bakrin dari sahabat Abu Bakar, ja'alal yamina 'ala shimal, dari kanan kemudian ke sebelah kiri, ya. Ini bagian dari sunnahnya setelah selesai sholat memindahkan selendangnya ke sebelah kiri. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa asyara bi dhahri kaffaihi, ya. Nabi mengisyaratkan dengan 2 punggung tangannya, menghadap ke bawah begini, ya. Jadi mengangkat kedua punggung tangannya menghadap langit. Jadi punggung tangannya bukan begini, tapi punggung tangannya yang menghadap ke langit, ya. Bi dhahri kaffaihi ilas sama, mengangkat kedua punggung tangannya ke langit, ya, sambil berdoa. Wa anhu, dan dari Abbad juga, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan, ya, lamma kharaja yastasqi, tatkala beliau keluar untuk meminta hujan, qala, ia berkata, fa hawwala ilan nasi dhahrahu wastaqbalal qiblah. Beliau palingkan punggungnya menghadap para sahabat dan menghadap kiblat, yad'u, dan berdoa, ya. Jadi berdoa dulu, ya, karena inti khutbahnya itu memperbanyak doa, ya. Bukan ceramah yang menjelaskan sesuatu, tapi lebih banyak berisi doa. Tsumma shalla lana rakaataini, kemudian beliau salat bersama kami rakaataini, 2 rakaat, jahara fihima, dengan jahar, ya, dengan terang, bacaan yang terang, bil qiraati, bacaannya. Jadi bacaannya seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha itu, ya, bacaannya terang. Baik, jamaah rahimakumullah, jadi sunnah muakkadah manakala keadaan kekeringan sudah benar-benar dirasakan oleh kebanyakan manusia, ya. Bukan karena pompa airnya rusak, ya, bukan karena kekeringan gara-gara pompa air yang rusak, tapi karena memang benar-benar kekeringan gitu. Sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, fal yatafadhal.